Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pelajaran kita tentang hadis ke-7, tentang syarahnya. Maksudnya apa? An-nasihatu li rasulihi. Kita kemarin sudah mempelajari tentang an-nasihatu lillah, berbuat baik kita kepada Gusti Allah, wali kitabihi dan kepada kitabnya Allah, wali rasuli dan hari ini kita akan membahas tentang an-nasihatu li rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Insyaallah kita akan selesaikan pada pagi hari ini. Baik, apa maksudnya an-nasihatu li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim? Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amman nasihatu lan anapun utawi nasihat li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wa amman nasihatu lan anapun utawi gawe bagus, gawe becik li rasulihi sallallahu alaihi wasallam marang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marang utusane Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah fatasdiquhu ala risalah, membenarkan apa yang menjadi risalahnya Rasulullah. Jadi bentuk berbuat baiknya kita kepada utusannya Allah yang pertama adalah kita itu membenarkan apa yang menjadi risalahnya Rasulullah itu memang benar-benar utusannya Allah. Ya kan? Memang benar-benar utusannya Allah. Apa yang diturunkan kepada Rasulullah itu adalah benar-benar itu memang dari Gusti Allah. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah, apa yang didiamkan oleh Rasulullah, itu wajib kita benarkan. Wajib kita benarkan. Wajib kita yakini itu memang benar-benar berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Apa yang diperintahkan oleh Gusti Allah. Itu termasuk wujud dari kita itu berbuat baik kepada Rasulullah. Tadi apa yang pertama? Membenarkan risalahnya Rasulullah. Risalahnya itu bisa berarti syariatnya Rasulullah, ya kan? Apa yang diturunkan Gusti Allah kepada Rasulullah, mukjizat-mukjizatnya, bahkan apa yang masuk akal di akal kita, ya kan, maupun yang tidak masuk akal itu wajib kita percayai. Contohnya adalah peristiwa Isra Mi'raj, yang pada waktu itu yang membenarkan itu hanya Abu Bakar As-Siddiq dan oleh beberapa orang dan bahkan mayoritas orang kafir pada waktu itu adalah kufur. Maksudnya apa? Tidak percaya terhadap apa yang dialami Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nah, itu pun wujud dari berbakti kita, wujud dari nasihat kita, wujud dari berbuat baik kita kepada Rasulullah itu adalah membenarkan apa yang tidak masuk akal. Karena apa? Kalau sudah masuknya adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal, maka kita menerimanya adalah dengan iman. Loh, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah wal imanu bi jami'i ma ja'a bih. Percaya terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah. Dari risalahnya tadi ya, kemudian apa yang diajarkan, Al-Qur'an termasuk salah satunya adalah Al-Qur'an, mukjizat-mukjizatnya. Kemudian apa yang dikabarkan oleh beliau, fulan bin fulan somben iku tidak akan terjadi hari kiamat sebelum terjadinya apa-apa ini sebelum terjadinya kaum perempuan lebih banyak daripada kaum laki-laki, kemudian tidak akan terjadi kiamat dan lain-lain. Seperti itu.
Hingga akhirnya terhadap apa-apa yang tadi termasuk yang tidak dapat kita terima dengan panca indera, itu wajib kita imani. Karena apa? Sesuatu yang tidak dapat kita terima dengan akal, itu menerimanya dengan iman. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa ta'atuhu fi amrihi wa nahyihi wa nusratuhu hayyan wa maitan. Taat kepada Rasulullah terhadap apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah. Rasulullah memerintahkan untuk melaksanakan sholat, ya sholat. Rasulullah memerintahkan untuk memberikan zakat, ya zakat. Rasulullah memerintahkan untuk meninggalkan perbuatan mencuri, mamane. Yuk kita tinggalkan. Rasulullah memerintahkan untuk meninggalkan atau melarang. Rasulullah melarang untuk mengurangi takaran, ya kan? Takaran dalam berdagang ini cobaan wong dagang. Ya kita tinggalkan. Kita berikan sesuai dengan takarannya yang sesuai. Nah, perbuatan kita seperti itu loh, itu termasuk wa ta'atuhu fi amrihi wa nahyihi. Kita itu termasuk taat kepada Rasulullah terhadap apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Wa nusratuhu hayyan wa maitan, dan menolong Rasulullah hayyan ketika hidup, wa maitan, dan ketika sudah wafat. Jadi ketika Rasulullah masih hidup, ya kan, ini berarti zamannya zaman para sahabat. Kita itu ikut berjihad bersama Rasulullah, ikut menyebarkan syariatnya Rasulullah. Diperintahkan Rasulullah, hei fulan bin fulan, kamu pergi ke negara sana, sebarkan syariat saya di sana, sebarkan agama Islam di sana. Kita patuh dan taat kepada perintahnya Rasulullah, itu termasuk bagian dari berbuat baik kita kepada Rasulullah. Kemudian ketika Rasulullah sudah meninggal, sudah wafat, bagaimana cara kita menolong Rasulullah? Yang pertama, tetap melaksanakan apa yang diperintahkan, tetap menjauhi apa yang dilarang. Kemudian menyebarkan syariatnya Rasulullah. Syariat ini sini apa sih? Menerangkan tentang hal seperti ini tuh nggak boleh, hal seperti ini tuh boleh, hal seperti ini tuh mubah, itu kepada orang lain. Kemudian mengajak, meneruskan perjuangan Rasulullah. Rasulullah itu suka apabila umat-umatnya itu mempelajari apa yang menjadi syariatnya, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Itu termasuk bakti kita, cara menolong kita kepada Rasulullah ketika beliau sudah wafat. Wa mu'adatu man 'adah, memerangi orang-orang yang memerangi Rasulullah. Wa muwalatu man walah, dan menolong siapa saja yang menolong Rasulullah. Nah, ini loh. Kita itu ketika Rasulullah itu masih hidup, ya kan? Itu kan ada dari dulu dari Rasulullah masih hidup dan sampai sekarang, itu kan secara umum ada dua golongan. Golongan pertama, orang yang beriman kepada Rasulullah dan ikut mendukung risalahnya Rasulullah, ikut mendukung perjuangannya Rasulullah. Berarti itu adalah manwalah, orang yang menolong Rasulullah. Tapi ada golongan lagi, yang lain adalah golongan yang memerangi Rasulullah, yaitu orang-orang kafir. Maka kewajiban kita, cara menolong kita, cara bakti kita kepada Rasulullah adalah ikut memerangi orang yang memerangi Rasulullah. Dan contohnya adalah orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir pada umumnya yang memerangi risalahnya Rasulullah, yang menghalang-halangi risalahnya Rasulullah, yang menghalang-halangi perjuangannya Rasulullah. Kalau dia itu memang benar-benar menghalang-halangi dan lain-lain, dan kemudian ada perintah dari Rasulullah untuk memerangi mereka, maka kita wajib untuk ikut berang. Tapi meskipun orang-orang ini adalah orang-orang kafir, tapi mereka itu mau berdamai dengan
orang-orang Islam, maka kita wajib untuk melindungi mereka meskipun orang kafir. Ini loh yang harus kita tekankan. Jadi tidak semua orang kafir itu halal ditumpahkan darahnya. Karena apa? Rasulullah itu juga melindungi. Melindungi siapa? Melindungi orang-orang kafir yang mau berdamai dengan orang Islam. Wajib hukumnya. Seperti itu. Wa ya'dhamu haqqihi wa tauqirih, dan mengagungkan hak-haknya Rasulullah dan martabatnya. Rasulullah itu orang-orang termasuk ya. Rasulullah itu hambanya Gusti Allah, manusia, tapi bukan manusia yang seperti kita. Rasulullah itu manusia, tapi bukan manusia seperti kita. Manusia yang sangat luar biasa. Kekasihnya Gusti Allah, ya kan? Maka kita sebagai hambanya Gusti Allah, wujud dari kita menghamba kepada Gusti Allah termasuk salah satunya adalah mengagungkan Rasulullah dan seluruh ahlul baitnya, ya kan? Dan termasuk adalah anak turunnya Rasulullah. Rasulullah itu gampang, gimana ibaratnya seperti ini. Kita kalau sama pejabat saja, ya kan? Kalau sama pejabat saja, itu ketika datang ke tempat kita, tempatnya wae dirusui dengan bersih. Pagar-pagere, ya kan? Pagar-pagere, kemudian sampah-sampahnya dibersihkan dengan luar biasa. Apalagi itu adalah Rasulullah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, bendorone atau pemimpinnya para nabi dan rasul. Wa khairul anam, dan manusia yang paling bagus itu adalah Rasulullah. Maka cara menghormatinya ya tentu dengan cara-cara yang terbaik. Wa ihya'u tariqatihi wa sunnani, dan menghidupkan jalan-jalan yang diajarkan oleh Rasulullah, ya kan, cara-cara yang diajarkan Rasulullah, wa sunnani, dan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Bagaimana caranya? Dengan cara satu, mengadakan majelis ilmu, majelis dzikir, ya kan? Kemudian mengajak pada orang lain. Ayo Kang, ayo Mbak, kita mengadakan pengajian. Kita mengadakan kajian ilmu seperti itu. Itu termasuk menghidupkan thariqatu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sunanih. Wa batsu da'watihi, dan menyambut dakwahnya Rasulullah itu dengan baik. Ya kan? Itu dicontohkan dengan apa yang dilaksanakan oleh orang-orang Ansor pada waktu itu. Ya, ketika Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah, ya kan? Itu disambut dengan baik oleh orang-orang Madinah, dinamakan orang-orang Ansor. Ketika itu diberikan tempat, ya kan, diberikan bahkan istrinya orang Ansor yang kebetulan punya istri 3, ya kan, orang-orang muhajirin yang ikut hijrah bersama Rasulullah itu diminta memilih. Wes, kamu milih yang mana dari 3 istri saya ini? Yang kamu pengenkan boleh kamu nikahi. Loh, itu termasuk bentuk menghormati Rasulullah bersama para sahabatnya pada waktu itu. Wa nashru sunnatihi, dan mensyiarkan atau menyebarkan sunnahnya Rasulullah. Kemudian Rasulullah itu memerintahkan untuk mendawamkan wudu atau terus memiliki wudu, ya kan, menjaga diri agar terus memiliki wudu. Ya kita ajarkan kepada orang lain. Rasulullah itu memerintahkan untuk memberikan sedekah, kita ajarkan kepada orang lain, ya kan. Mengajarkannya bagaimana Ustadz? Yo sesuai dengan siapa yang kita ajarkan. Nah, orang-orangnya itu adalah orang-orang yang memang benar-benar dia itu punya potensi dermawan, ya kan. Kita contohkan, kita dakwai dengan menggunakan kata-kata itu kita sudah tertarik. Tetapi yang menerima dakwah ini adalah orang-orang yang nyon sewu kurang rodok tertarik dengan hal-hal seperti itu, maka
kita sesuaikan dakwahnya dengan orang tersebut. Mungkin kita memberikan contoh, atau kita itu mencontohkan orang-orang terdahulu, ya kan, yang suka bersedekah. Keutamaannya bagaimana, apa yang didapat, ya kan? Soalnya kan gini, orang-orang yang rodok pelit, ya kan, itu biasanya kan nek sedekah itu yang diharapkan itu tidak cuma pahala, tapi sesuatu yang didapatkan setelah sedekah. Contohnya nek gelem sedekah 1.000 engko bakal metu 10.000. Nah, itu hitungan seperti itu loh. Itu kan kadang orang-orang yang pelit itu dihitung seperti itu. Berbeda dengan orang-orang yang memang benar-benar sedekah itu untuk mengharapkan ridhonya Gusti Allah. Ya Allah Gusti, saya itu punya niat, saya itu sedekah untuk mengharapkan ridhomu. Ya Allah Gusti. Bahkan ada salah satu guru kami yang mengajarkan ketika berbuat sesuatu itu diniati sedekah. Salam sedekah, senyum ya sedekah, dan lain-lain. Lanjut. Wanafyi, di sini ada salah ketik. Wanafyi at-tuhma, wanafyu tuhmati anha. Dan menolak segala tuduhan-tuduhan buruk anha dari syariat, dari sunnah-sunnahnya Rasulullah, dari sunnah-sunnahnya Rasulullah, dari syariat-syariatnya Rasulullah. Kan ono ya, syariatnya Rasulullah itu melenceng. Nah, itu biasanya diperbuat oleh orang-orang kafir untuk menjatuhkan nama baik Islam. Wong-wong Islam itu senengane berbuat keonaran, padahal itu bukan syariatnya Rasulullah. Lah, itu kita sebagai orang Islam itu wajib hukumnya untuk menolak hal tersebut, untuk menghindarkan atau memberikan pemahaman kepada halayak umum bahwasanya itu bukan hal yang benar. Wa nashru ulumiha dan menyebarkan ilmu-ilmu syariat. Wa tafaqquh, dicetakannya itu wa tafaqquh fiha, dan memahami syariat. Wa nashru ulumiha, menyebarkan ilmu-ilmu syariat, ya kan, mengadakan pengajian, mengadakan majelis ilmu, majelis zikir, ya kan, dan lain-lain. Tujuannya apa? Agar syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dapat tersampaikan bahkan kepada orang-orang lain, ya kan, yang pada waktu Rasulullah masih hidup itu belum sampai itu syariatnya Rasulullah. Makanya Rasulullah pada waktu itu, ya kan, itu memerintahkan para sahabatnya, kamu yang ke sana, kamu yang ke Irak, kamu yang ke sini, kamu yang ke sana. Nah, itu diperintahkan agar apa? Ini syariatnya Rasulullah, ilmunya Rasulullah itu tersebarkan kepada orang lain, kepada umat-umat Islam. Dan memahami syariatnya Rasulullah, memahami sunnahnya Rasulullah dengan sesuai dengan yang diharapkan oleh Rasulullah. Lah, piye carane ben sesuai? Caranya biar sesuai dengan Rasulullah, ya kita itu berguru kepada guru-guru yang bersambung bersama Rasulullah. Itulah yang dinamakan sanad. Loh, ngono. Wa du'a'u ilaiha, dan berdakwah, wa du'a'u laha, dan berdakwah untuk kembali kepada syariat Rasulullah. Maksudnya berdakwah menggunakan syariatnya Rasulullah. Kang, kita itu diperintahkan untuk sholat, ya, diperintahkan untuk sholat. Ini kalau orang Islam. Tapi kalau orang yang belum Islam bagaimana? Kita kenalkan dulu dengan Islam. Islam itu seperti ini. Kehidupan akhirat itu seperti ini. Kemudian kita jelaskan pula bagaimana cara berpikirnya orang-orang, kita buka cakrawala berpikir orang-orang yang belum memeluk agama Islam. Contohnya, ketika suatu masa Rasulullah itu kan pernah membuat sebuah perjanjian dengan orang-orang kafir. Tapi itu sangat merugikan bagi Rasulullah. Tapi saat Rasulullah itu
permintaan, yaitu diperbolehkan untuk mengadakan diskusi tentang Islam bersama orang-orang kafir. Ya, padahal waktu itu perjanjiannya adalah wong sing kafir bin walid kafir. Itu kan termasuk Rasulullah itu cuma sedang saja belajar. Kemudian meminta agar orang-orang itu tidak hingga akhirnya bagaimana itu dibuat bahwasanya Tuhanmu itu Tuhannya siapa namanya Rasulullah itu adalah Khaliqus samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi. Kan keren. Kemudian Tuhannya orang-orang kafir pada waktu itu adalah berhala yang dibuat sendiri. Keren mana antara Gusti Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan Tuhan yang dibuat sendiri, yang dikencingi juga bisa, hujan juga bisa, itu yang kaya menciptakan langit dan bumi. Rasulullah sendiri itu Rasulullah dari kecil dibandingkan dengan jalan maka ketika itu dengan sekian banyak fakta sudah mengadakan diskusi ini, dibuka cakrawala berpikirnya, ya kan, hingga akhirnya mereka itu justru masuk Islam itu dengan penuh keyakinan. Loh, seperti itu. Watalatufu, kita percepat ya. Watalatufu, dan berbuat sopan, adab, fita'alumiha, dalam belajar syariat, belajar sunnah, wa ta'limiha, dan mengajarkannya. Loh, mengajarkan syariat, mengajarkan sunnah itu dengan menggunakan adab. Ono kok mengajarkan syariat, belajar syariat kok menggunakan nafsu? Gak boleh menggunakan nafsu. Contohnya, wong belajar mengajarkan syariat kok menggunakan minsawu misoh-misoh, menggunakan kata-kata kotor, ya kan, menggunakan kata-kata kotor. Maka ini tidak sesuai dengan cara-cara ya Rasulullah mengkafir-kafirkan. Oh, gak ngene salah, gak ngono salah, kafir. Loh, orang yang ribuan tahun kafir kemudian mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu sudah hilang dosa-dosanya di masa lalu. Kayak wong sing lagi lahir. Lho, kok ana wong sing mengucapkan la ilaha illallah, ya kan, yang masih mengucapkan la ilaha illallah kok dicap kafir hanya gara-gara satu dua perbuatannya yang dianggap tidak sesuai. Loh, seperti itu. Maka ketika kita itu mengajarkan syariatnya Rasulullah, harus menggunakan cara-cara yang sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah, menggunakan kata-kata yang baik dan lain-lain. Wa i'dhamiha, dan mengagungkan syariatnya Rasulullah, wa ijlaliha, sama. Wa tadubu 'inda qiraatiha, dan beradab ketika membaca syariatnya, membaca sunnahnya, ya kan, apa yang diturunkan dari Rasul, Al-Quran dan hadis. Wujud dari syariatnya Rasulullah itu adalah Al-Quran dan hadis. Kemudian apa-apa yang diturunkan dari Quran, hadis, asar, khobar, sunnah, dan lain-lain itu. Contohnya adalah ijma ulama, kemudian qiyas, atau kitab-kitab salaf, ya kan, kitab-kitab kuno yang isinya itu adalah tentang tuntunan-tuntunan dalam kitab beragama, itu namanya syariat. Wal imsaku 'anil kalami fiha bi ghairi ilmin, menahan diri dari berbicara tentang syariat tanpa ilmu. Ini yang menjadi fenomena saat ini, munculnya ustadz atau guru-guru, ya kan, guru-guru ustadz yang tidak memiliki basic background keilmuan yang mumpuni, sehingga apa yang terjadi, dia itu sesat, ya kan, dhalla fa'adhal, sesat dan menyesatkan.
dia itu tidak memiliki kemampuan dalam menafsirkan Al-Quran, tapi dia menafsirkan Al-Quran, maka yang terjadi tafsirnya adalah ngawur. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menafsirkan hadis, tapi menafsirkan hadis, ya kan? Tapi memahami hadis dengan akalnya. Maka yang terjadi adalah orang yang mendengarkan tausiahnya itu justru akan tersesat. Orang tidak paham tentang ilmu fikih, tapi berbicara tentang fikih. Maka apa yang menjadi tausiahnya menjadi sebuah kesesatan. Orang tidak paham tentang bahasa Arab, ya kan? Kemudian dia itu menerjemahkan Al-Quran, menerjemahkan hadis sesuai dengan pemahamannya sendiri, maka fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Maka dia itu mempersiapkan diri, ya kan? Mempersiapkan dirinya untuk diobong bertempat di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka nek kamu memang belum mampu untuk berbicara tentang hal tersebut, lebih baik diam. Kemudian ikutilah jejak-jejak orang yang sudah memiliki keahlian di bidangnya. Bahkan loh Mas Mbak ya. Dalam tataran ilmu ulama maksudnya, itu ada ada pembidangan. Ono sing ahli dalam bidang tafsir. Ono sing ahli dalam bidang hadis. Loh ya, Imam Bukhari, Imam Muslim itu memang ahli-ahli di bidangnya. Kemudian ono sing ahli dalam bidang fikih, ono sing ahli dalam bidang tasawuf, ono sing ahli dalam bidang tauhid. Dan semuanya ini itu, ya kan, tidak bisa kita mengatakan bahwasanya orang yang ahli tafsir itu mungkin tidak ahli dalam bidang fikih. Orang yang tidak ahli hadis belum tentu ahli dalam bidang fikih. Itu tidak boleh kita katakan seperti itu. Bisa jadi orang-orang yang ahli dalam bidang fikih, ya kan, seperti para mujtahid itu beliau itu sangat ahli dalam bidang tafsir, dalam bidang tafsir Quran, tafsir hadis, bahkan hafalannya hadis itu luar biasa banyak. Tetapi dengan cara bidang-bidang ini itu mereka itu akan fokus, ya kan? Tapi dengan menggunakan ilmu-ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu bahasa Arab, balaghah dan lain-lain itu dijadikan sebagai bekal. Tentu kita tahu bahwasanya Imam Syafi'i, ya kan, itu luar biasa hafalan hadisnya, hafalan Qur'annya apalagi, dan ilmu-ilmu lain yang menunjang terhadap beliau itu berijtihad mengambil sebuah hukum dari Al-Qur'an, hadis, dan kehidupan masyarakat pada waktu itu. Tuh, seperti itu. Jadi mereka itu memang benar-benar orang-orang yang ahli, sehingga mereka memiliki lisensi untuk berbicara tentang syariat Islam. Lanjut, wa ijlali ahliha li intisabihim ilaiha. Wa ijlalu ahliha, dan mengagungkan ahli-ahli syariat liintisabihim, karena dedikasinya, karena berpegang teguhnya mereka dengan sungguh-sungguh ilaiha, terhadap syariat itu tadi. Seperti itu. Jadi kita itu mengagungkan para ahli-ahli ilmu dengan cara bagaimana kita itu mendekat pada mereka, mengikuti majelis ilmunya, ya kan? Ikut mendekat, ikut bertanya kepada beliau, ya kan? Ikut mengikuti apa-apa yang menjadi kebiasaan mereka. Seperti itu. Mereka suka beribadah, ya kita ikut. Mereka suka seperti ini. Karena apa? Kesukaan mereka, bahkan tidurnya mereka itu ketika memang mereka ini adalah ahli-ahli ilmu, itu di ilmu nih Mas. Di ilmu nih, bahkan ketika mereka itu tidur.
Loh, seperti itu. Wa takhalluqu bi ahlakihi, dan berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah, wa ta'addubu bi adabi, dan beradab dengan adabnya Rasulullah. Rasulullah itu kalau sebelum tidur berwudu dulu, berdoa. Sebelum makan, ya kan? Kalau sebelum makan cuci tangan dulu, kemudian berdoa. Diniati. Loh, niat makan itu sesuatu yang menang. Kita niati jadi ibadah. Seperti itu. Lah, itu kita laksanakan, ya kan? Kita laksanakan sebagai wujud kita beradab sesuai dengan adabnya Rasulullah. Wa mahabbatu ahli baitihi wa ashabi, mencintai ahlul baitnya Rasulullah, mencintai para habaib, mencintai para keturunannya Rasulullah, mengagungkan mereka meskipun ahlul bait, ya kan? Ahlul bait itu kan tidak maksum. Maksudnya anak putra putrinya Rasulullah, maksudnya para keturunannya Rasulullah itu kan tidak maksum, masih mungkin melaksanakan sesuatu kesalahan dan dosa. Tapi meskipun seperti itu, ibaratnya seorang ahlul bait itu adalah sobekan Al-Quran. Itu kata Mbah Maimun ya, sobekan Al-Quran. Bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun kesalahannya, itu adalah sobekan Al-Quran. Jika kita injak-injak kita dosa, ya kan? Jika kita muliakan ya untuk pahala, loh, maka kita muliakan meskipun kenyataannya ya kenyataannya ya seperti itu ya. Maka bagaimana cara memuliakannya? Ya kita mengikuti. Jika mereka itu seorang keturunan Rasulullah yang berilmu, ya kan, sesuai dengan syariatnya Rasulullah, ya kita ikuti. Enggak mungkin kurang berilmu, ya kan, yo kita muliakan. Apalagi melenceng. Kalau melenceng ya tetap kita muliakan, tapi kita tidak boleh kita ikuti. Wa ashabihi, dan memuliakan sahabat-sahabatnya Rasulullah. Kan orang-orang Syiah itu ya, itu kan memuliakan sahabatnya Rasulullah yang lain, tapi menghina sahabatnya Rasulullah yang lain. Mereka memuliakan Ali, tapi menganggap kafir terhadap Abu Bakar, Umar, Aisyah, dan lain-lain. Lah, inilah yang gak boleh. Wa mujanabatu man ibtada'a sunnatah. Dan kita itu menjauhi orang-orang yang memperbarui sunnah-sunnahnya Rasulullah. Berbuat bid'ah maksudnya. Berbuat bid'ah. Menjauhi orang-orang yang berbuat bid'ah. Contohnya menambah-nambahi, contoh sholat Isya itu kan sudah 4 rakaat, ya kan? Ditambahi, wis aku kan wong alim, aku kan pengen mendekatkan diri kepada Gusti Allah, wis tambahilah, tak bonusi 1 jadi 5. Makanya itu gak boleh, itu namanya bid'ah. Au ta'arrada, atau berpaling, li ahadim min ashabi, pada salah satu sahabatnya Rasulullah. Yang siji diunjono, siji dimuliakan, siji dimuliakan, siji diagung-agungkan, sedangkan yang lain dihina-hinakan. Ini yang nggak boleh, ya kan? Kita semuanya dimuliakan, karena itu adalah termasuk orang-orang yang ikut membantu Rasulullah dalam perjuangannya, sehingga orang-orang di zaman sekarang itu bisa menikmati, bisa bisa sampai syariatnya Rasulullah kepada kita semua. Loh, itu termasuk orang-orang yang berjasa terhadap Rasulullah dan terhadap kita semua, termasuk guru-guru kita. Maka kita tidak boleh untuk mengunggulkan yang satu dan menghinakan yang lain. Semuanya kita unggulkan, dan itu adalah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti itu. Kurang lebihnya minta maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar atau di Google Classroom yang sudah saya sediakan. Gitu nggak ya? Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.